Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Aisyah untuk sharingnya yang sangat-sangat inspirasi, sangat memberikan banyak pelajaran ya buat kita semua para peserta. Bagaimana seorang Bu Aisyah ya membuat reframing ya Bu ya, apa yang sudah Ibu alami menjadi sesuatu yang justru memberdayakan Ibu dan juga banyak orang di sekeliling Ibu. Luar biasa sekali. Mungkin tidak banyak orang yang bisa seperti Bu Aisyah, tapi seorang Bu Aisyah mampu melakukannya dan bahkan menjadi manfaat ya Bu ya untuk banyak orang lewat soto solusi yang saya ingat. Nah, selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak. Silakan untuk yang mau open mic bisa, untuk yang mau menuliskan di kolom chat bisa. Oke. Nah, untuk narasumber kami persilahkan untuk bersiap-siap ya, Dokter Devi, um, Dokter Iswanto ya, dan juga Bu Aisyah ya. Nah, saya bacakan dulu yang sudah ada di kolom chat. Nah, ini Izin banyak. dokter Bandung. J, Niku J. kadosnya do pengen nyuwun nomor Bu Indati niku. Nah, ini manut panitia nih. Ya, soto solusi. Soto Wika solusi. kagungan mana ya? Warungnya mana itu, Bu? Wonten, Nanti nggih saya tulis mawon napa Bu In. ya, ditulis teng belabak ada Nggih, belabaknya ora? blabar. Sabak. Nggih. Wonten mengke jengen Mas Komo niku sing nulis nggih. J, J. Monggo nggih. Berarti boleh J. Nanti dituliskan mawon. J. Kita ke tanya jawab J, teman-teman nggih. Pertama yang sudah ada dulu di kolom chat, ini banyak yang untuk Dokter Siswanto nih ya, dewasa ya. Anu, Pertama Dok, dari kami jawab langsung aja jenengan nanti membacakan detail malahan. Lagi nyetir Oh, lah jenengan. J. Iya. J, J. Langsung Dokter Siswanto J. Monggo Dokter Iya, J. iya. J, matur nuwun. Oke, oke. Ini matur nuwun, ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya. J. Pertama ini dari Ibu Desi nggih. Oh, Bu Desi, Cek Mamai mau kemo dan radioterapi. Oh, tapi jadwalnya mana sih? Bentar. Oh, dari Pak Ju dulu. Istrinya Cek Mamai ya. Mau kemo dan radioterapi. Tapi lukanya masih belum kering. Pertama, ini memang bukan kapasitas saya ya untuk menjawab kanker payudara ya. Namun mungkin ini Bapak biasanya kalau dengan load rumah sakit yang sangat besar seperti itu mana dulu yang bisa dilakukan? Ya misalnya kalau jadwal radioterapinya kelamaan, biasanya nanti kemoterapinya diberikan lebih dulu ya. Memang antara kemo dan radioterapi itu ada yang model kemo dulu baru radioterapi ya sekansial, ada yang ganti-ganti itu juga ada ya. Nah itu mungkin silakan dikomunikasikan dengan dokternya lagi Pak. Jadi kontrol lagi aja ke dokter yang bersangkutan sehingga masalahnya itu nanti bisa dicarikan solusi mana yang apakah kemo dulu dilakukan sambil menunggu jadwal untuk radioterapi. Gitu. Terus yang kedua eh, tentang prooksidan, Ji. Nah, ini memang Bapak Ibu, ini isu yang ya menarik mungkin 5 tahun yang terakhir ini ya, bahwa kalau kita dulu kan tahunya kalau minum suplemen antioksidan itu akan mengurangi stres oksidatif ya, karena stres oksidatif itu juga ada kaitannya dengan kejadian cancer ya itu. Tapi setelah diteliti-teliti ternyata kalau antioksidannya itu berlebihan itu juga akan malah akan menjadi prooksidan ya prooksidan itu. Yang misalnya yang terkenal itu adalah beta karoten fenomena beta karoten lah itu ya. Jadi kalau beta karoten itu diberikan dosisnya lebih dari 20 atau 30 ya, ini pada kanker paru yang saya baca ya, itu maka dia resikonya untuk terjadi kanker paru lebih tinggi, ternyata begitu. Tapi kalau diberikannya kurang dari 6 miligram itu lebih rendah. Dan ternyata kalau kemudian konsumsi kita sehari-hari itu dari
oksidan yang dari makanan yang kita makan itu ternyata masuknya adalah ke low dose bukan high dose ya. Kalau high dose kan tadi itu ya 30 20 30 itu mesti harus dengan suplemen lah katakanlah begitu. Hingga kemudian muncul rekomendasi. Nah, kita kalau mengkonsumsi antioksidan itu pilihlah yang low dose saja. Yang low dose bukan yang high dose ya. Masing-masing nanti ada ini ya, ada dosis-dosisnya ya. Mungkin selain beta karoten ada yang lain ya, misalnya vitamin E itu juga ada yang low dose, ada yang high dose gitu ya. Jadi berhati-hati. Itu dose dependent, tapi juga ada yang terpengaruh oleh faktor ini lingkungan tubuh pasiennya juga ya. Misalnya tubuhnya itu ternyata eh, inflamasinya tinggi ya, tinggi, maka kalau diberikan antioksidan high dose itu malah bisa memicu prooksidan, itu bisa begitu. Terus yang kedua, apakah indikator high sensitivity CRP ya? Ya ini untuk menilai inflamasi sistemik itu memang ada beberapa ya. Satu itu bisa dicek dengan sitokin proinflamasinya, misalnya dicek IL-6 ya, kemudian TNF alfa atau IL-1 beta misalnya itu. Bisa juga dengan eh, protein fase akut ya, misalnya ini CRP ya. Memang yang ini lagi in itu HSCRP ya, itu bisa juga itu ya. Ini juga dipakai oleh teman-teman di kardio juga mendeteksinya pakai HSCRP juga, itu ada kaitannya juga. Ya itu bisa aja. Kalaupun pakai parameter yang lebih sederhana itu bisa, misalnya dengan dicek hematologi lengkap itu kita bisa menilai, misalnya menilai uh, limfosit LNR, limfosit neutrophil limfosit ratio atau platelet limfosit ratio. Jadi rasio antara neutrofil dengan limfositnya atau rasio antara trombosit ya platelet dengan limfositnya, itu bisa untuk menggambarkan inflamasi juga Ibu. Terus obat jantung dengan penyembuhan kanker, terus terang saya belum pernah baca ini, mungkin nanti Dokter Devi bisa menambahkan ya. Terus yang ketiga dari Bu Desi. Oh ya, setelah kemo kok kemo dan radiasi berat badannya naik ya. Ya itu sebenarnya adalah hal yang baik karena kan salah satu parameter kita untuk melakukan ini ya, melakukan evaluasi respon semi subjektif itu adalah dengan menilai berat badan ya. Tapi berat badannya harapannya tidak sampai kemudian overweight ya. Maka kemudian pada pasien-pasien kanker itu diet seimbang itu ininya eh, rekomendasi secara globalnya ya, diet seimbang. Diet seimbang bagaimana dok diet seimbang? Ya misalnya dengan plating diet itu ya, misalnya dengan nasinya cuma sepertiga, nanti sayur lauknya yang banyak begitu. Selain diet ya polanya itu jenis makanannya juga kapan kita makannya gitu ya. Sekarang kan misalnya kalau kita melakukan intermittent fasting itu ini juga sekarang direkomendasikan juga ya, IF berapa kalau untuk pasien-pasien itu mungkin sekuatnya ya 12 jam ya. Misalnya kalau 12 jam misalnya makan terakhir jam 7 malam, nanti makan paling cepat jam 7 pagi ya. Malamnya nggak usah makan, malamnya hanya katakanlah minum air putih yang tidak mengandung kalori, itu juga bagus itu. Ada riset-riset awal yang cukup mengembirakan untuk membantu meningkatkan survival dari pasien-pasien kanker. Terus ini dari Bu Diah Guritno, konsumsi kacang-kacangan. Nah, kalau dari bahan nabati itu sebenarnya nggak ada kolesterolnya. Ya mungkin nggak ada kolesterolnya, aman Bu, misalnya Bu ya. Kolesterol itu didapatkan dari yang terutama yang hewani ya. Kalau nabati sebenarnya daurnya nggak ada kolesterolnya. Tapi kalau lemaknya itu jenuh itu nanti akan berubah juga ya. Tapi kalau dia whole grain itu kacang-kacangan itu ya itu lebih aman dan akan meningkatkan ini juga ya. Zat gizi yang lain juga lebih banyak ya. Terus vitamin D ya, vitamin D juga punya
efek imunomodulator ya. Ini juga ini bagus jadi ya misalnya kalau orang olahraga salah satu yang ingin didapatkan kan paparan sinar matahari. Ya, itu juga akan meningkatkan apa efek imunomodulator ya. Kalau suplemen, nah sekali lagi ya suplemen itu nanti masing-masing itu beda-beda Ibu. Ya misalnya kalau udah dicek nih kalau suplementasi vitamin D itu sebaiknya tahu kadar vitamin D-nya dulu ya berapa ya. Misalnya kalau saya dulu udah pas zaman COVID kan terkenal sekali ya cek vitamin D ya. Saya dulu pernah bareng sama dokter teman saya dokter THT itu. Piro bro cekmu, nah ternyata beliau berapa 8 atau berapa, aku masih lumayan 14 tapi itu masih kurang di bawah 20 ya. Nah kita kan ironi ya orang Indonesia yang kaya matahari tapi vitamin D-nya kurang karena kita lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan di dalam gedung ya. Kita harus banyak keluar ini ya, makanya kita harus mulai olahraga ya. Nah, itu terus oke selesai kayaknya loh ya. Nah mungkin oke ini kalau Ibu Vinka tadi ya sama ini balance diet nih itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Monggo ada tambahan monggo dari Dokter Devi. Atur nuwun, nggih. Semoga sedikit menjawab. Kalau tidak bisa menjawab total ya tidak memuaskan ya. Saya Nggih, bukan alat pemuas. Nanti nggih, saya lagi, cari ilmu lagi. Nggih, matur nuwun. nggih, matur nuwun Dokter Siswanto ya untuk pertanyaannya. Ini memang pertanyaannya semuanya dari dewasa ya. Mungkin karena kanker anak itu juga jarang ya Dokter Devi ya untuk insidensinya ya, mungkin dibandingkan dewasa ya. Kalau insidensi Ya, kanker anak betul. pada anak bagaimana Dokter Devi dibandingkan dewasa? Kalau studinya di Indonesia ini memang masih ini ya, insidensi kanker itu memang belum tercatat dengan baik, Dokter Dandung. Jadi mungkin saya belum bisa menyampaikan di sini ya. Registri kanker itu belum terlalu develop dengan baik. Tapi saat ini sedang dikembangkan. Oh Kalau iya, oke. pastinya saya kurang. Iya, oke. Terima kasih, Dokter Devi. Ya, makanya pertanyaannya banyak yang dewasa ya. Ini juga karena keterbatasan waktu. Mungkin terakhir ini ya, dokter ya. Dokter untuk Dokter Siswanto juga dari Ibu Lei. Jadi beliau em, ini ya mengalami CA mama stadium 4 awalnya 2016 masih stadium 2B. Kemudian menjalani kemo tulang someta 24 kali. Beliau lumpuh ya sejak 2023 dua kali operasi spine. Mungkin juga tidak. Bukan ini ya Dokter Siswanto ya, bukan langsung ke bagian Dokter Siswanto ya, yang beliau seorang onkologi paru. Tapi beliau bertanya nih Dokter Siswanto barangkali bisa memberikan pertimbangan. Pengobatan kanker yang terbaik dan murah ada di mana? Benarkah di Penang, Malaysia? Monggo Dokter Sis mungkin ada referensi? Ya, Ibu, ya ini Bu siapa ya? Bulai, Dokter. Bulai ya. J. Bulai itu ya. Perawatan atau pengobatan kanker itu kan kita bagi dua ya, proses diagnosis sama proses terapi, gitu ya. Nah, proses diagnosis itu sampai menemukan sel kankernya ya, tegak diagnosisnya, juga penyebarannya di mana saja, ya itu. Terus juga pemeriksaan biomarker karena kan sekarang untuk pengobatan kan tidak cukup hanya kemoterapi, juga bisa diberikan terapi target atau imunoterapi. Nah itu ya. Di Indonesia sebenarnya sama dengan di luar negeri, Bu. Untuk proses diagnosis sama, ya. Saya pernah dapat pasien dari Penang dan juga pernah dapat pasien dari Guangzhou, ya. Itu. Perbedaannya adalah kalau di sana itu diperiksa semuanya, ya. Jadi semuanya diperiksa lah itu. Ya, kalau di Indonesia itu diperiksanya by prioritas. Misalnya ya, pasien kanker paru adenokarsinoma, beliau pakai BPJS, ya. Kalau BPJS kira-kira udah stadium 4 nih kira-kira nih. Berarti kemungkinan obatnya adalah kalau nggak kemo ya terapi target ya. Maka kita periksa itu marker-marker untuk menentukan dua terapi itu. Tidak diperiksa marker imunoterapi. Karena kalau diperiksa marker imunoterapi, kalau ada hasilnya, tetap aja pasiennya nggak bisa mengakses obatnya itu. Karena belum dapat
belum di cover BPJS gitu ya. Nah itu jadi prioritas pemeriksaannya aja yang berbeda. Tapi kalau ada ya pemeriksaannya ada. Misalnya kalau kita ada NJS ya, genome sequencing itu ada. Cuma bayar sendiri itu loh. Yang itu belum di cover sama BPJS ya. Itu. Yang kedua di aspek terapi. Nah di aspek terapi itu ya akses obatnya ada obatnya atau tidak itu sama ada semua sebenarnya. Ada semua ya. Misalnya kalau kanker paru imunoterapi di luar ada di sini juga ada. Masalahnya tadi itu kadang-kadang kalau di kita itu imunoterapi kalau untuk pasien BPJS nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ngasih itu. Padahal pilihan pasien ini misalnya bagusnya imunoterapi, beliau nggak bisa ya, karena berbagai faktor lah. Tapi kalau yang bisa ya ya bagus. Saya malah dapat pasien lucu. Pasien dari Guangzhou ya, sudah dapat terapi target generasi 3 ya. Osimertinib ya generiknya itu ya. Sudah 3 bulan. Itu toh. Saya kemudian dok ini ternyata harga obatnya mahal sekali itu 1 bulan habisnya 28 juta ini. Bisa nggak dok? Ini saya mau memakai BPJS ganti ke generasi pertama ya. Kemudian saya lihat semua itu data-datanya dari Guangzhou, tulisannya Cina semua ya. Untung sekarang ada Google Translate gitu. Jadi sambil pakai HP udah kelihatan. Oh ini, wah ini ternyata EGFR EGFR exon 21 Pak. Ini bisa dapat generasi pertama. Akhirnya beliau tak kasih generasi pertama. Jika perlu BCS. Nah itu sekarang saya udah 1 tahun lebih. Nah, gitu, ya. Bisa Bu ya. Itu. Kalau orang yang sumber dayanya nggak terbatas, katakanlah, oh saya nanti di perusahaan apapun oke, kurang apa nggak di cover BPJS ya nanti saya akan bayar, kemudian nanti kira-kira obatnya apa juga bisa, wah kita bisa periksa semua itu. Karena pemeriksaan sampai genome sequencing aja itu ada. Nah, itu ya mungkin sebagai informasi tambahan gitu. Ya, terima kasih Dr. Sis Jadi, untuk matur nuwun untuk jawabannya ya. Jadi Ibu Le juga menanyakan untuk berapa persen harapan hidup dan pengobatan apa. Mungkin Dr. Siswanto belum bisa menjawab, oh Bu, kalau ini kanker payudara Ya, karena toh, saya mama, Ya, kita doakan juga Ibu Le semoga cepat pulih dan sehat kembali. Ya, karena waktu sudah selesai, jadi kita akhiri ya Bapak Ibu sekalian untuk webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan untuk penutup dari para narasumber, dari Dr. Devi dulu. Dok, silakan. Masih mute Mbak Devi. Oh ya, ya. Ya, mungkin dari saya, Dr. Dadung, untuk pesannya selalu saya sampaikan kepada masyarakat untuk jangan lupakan deteksi dini kanker pada anak ya, karena kita tidak bisa selalu mencegah, sehingga tadi tanda-tanda awal kanker anak itu harus orang tua perlu ketahui, dan apabila memang ada tanda seperti itu, segera berobat, dan ketika terdiagnosis memang sebagai kanker, jangan kemudian meninggalkan pengobatan medis 100%, tetapi tetap ikuti pengobatan medis sehingga dan selalu ingat bahwa kanker itu semakin awal diobati maka hasilnya pasti akan semakin baik. Mungkin dari saya itu Dr. Danu. Terima kasih Dr. Devi, Dr. Siswanto. Monggo, Dok. Oke, ya. Untuk melawan kanker, maka kita kembali lagi ke ini ya, ke prevensi ya, pencegahan ya. Nah, itu maka kemudian kita menata ulang lagi itu waktu-waktu hari-hari kita dalam 24 jam itu untuk apa ya, healthy lifestyle lah gitu ya. Sesibuk-sibuknya itu kita harus bisa menata ya. Harus ada waktu untuk olahraga, harus bisa ngereh untuk apa makan yang mungkin berlebihan gitu. Waktu makannya juga bisa ditoto ya, tidur juga berkualitas ya, kemudian manajemen stres atau spiritualitas harus kita tingkatkan juga. Dengan begitu ya usaha-usaha tadi itu harapannya adalah
kita semua itu tetap sehat ya. Sekarang bukan cuma ingin panjang usia, tapi juga sekaligus panjang usia dan sehat. Kados niki lho Bu Aisyah niku. Nggih, Matur matur nuwun. matur nuwun Dr. Siswanto. Terakhir Bu Aisyah mohon Bu. Pesan Bu. Terima kasih sekali dokter Anu. Kalau saya bagi yang sudah terkena kanker tetap berobat medis sama seperti dokter Devi, tetap berobat medis dan berdoa. Satu lagi jangan lupa bahagia. Makaten dokter. Nggih, luar biasa Bu Aisyah ya. Terakhir jangan lupa bahagia. Bahagia. Nggih, Itu ya. kita luar biasa. Kita berikan apresiasi Bapak Ibu semuanya ya untuk 3 narasumber kita yang luar biasa. Matur nuwun sekali lagi Dr. Devi, Dr. Siswanto dan Bu Aisyah ya sudah memberikan inspirasi buat kita semua. Dari saya teman-teman Bapak Ibu sekalian, mari kita meningkatkan kepedulian awareness kita untuk kanker di Indonesia. Dan kita lakukan ya seperti tadi disampaikan oleh para narasumber, yaitu pencegahan, deteksi dini, pengobatan ya harus selalu di medis, dan juga jangan lupa untuk melakukan support kepada mereka yang menderita kanker karena itu sangat berarti untuk mereka semua.